Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk mapel agama dan budi pekerti ini kita masih tetap menggunakan metode belajar jarak jauh ya. Tapi kalian jangan putus semangat, harus tetap semangat belajarnya di rumah ya. Apalagi kalian sudah kelas 6 ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kemarin kita sudah belajar tentang makna zakat ya. Nah, jadi sebelum ibu melanjutkan pelajarannya, mari kita sama-sama membaca doa dulu ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang makna zakat ya. Ibu ingatkan kembali, makna zakat secara bahasa yaitu membersihkan. Adapun menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab ya. Jadi zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu adalah makna zakat. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam zakat ya. Anak-anak ibu, mengeluarkan zakat adalah hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu ya. Bagi umat Islam yang mampu. Dan zakat ini juga termasuk kepada rukun Islam ya. Menunaikan zakat. Zakat sendiri adalah terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal ya. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang zakat fitrah ya. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3, liter setiap orang ya. Nah, beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Nah, bagaimana Bu kalau saya mau memberikan langsung? Tidak apa-apa, tidak melalui amil zakat. Misalkan di sekitar kamu ada fakir miskin yang tidak mampu ya. Kamu mau langsung memberikan zakat fitrah kamu kepada fakir miskin itu, tidak apa-apa ya. Nah, kalau mau dikumpulkan atau mau melalui amil zakat, tidak apa-apa juga. Nanti petugas yang pengumpul zakatnya itu yang akan menyampaikan atau membagikan zakat fitrah. Nah, biasanya para amil zakat itu membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri ya. Jadi zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Nah, kita juga ikut bergembira mereka untuk bersama-sama merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, kapan waktu membayar zakat fitrah? Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai dari tanggal 1 di bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri ya. Biasanya lebih bagus lagi membayar zakatnya itu menjelang sholat Idul Fitri atau malam takbirnya ya. Nah, sekarang yang B, yang tadi yang A ya, pengertian zakat. Sekarang orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu siapa saja? Nah, yang pertama beragama Islam. Jadi baik itu laki-laki maupun perempuan sejak usia bayi
anak-anak atau lanjut usia ya. Jadi ini eh, tentu saja beragama Islam baik laki-laki dan perempuan tidak terbatas, baik itu mulai dari usia bayi, anak-anak sampai lanjut usia. Jadi itu wajib mengeluarkan zakat fitrah ya. Yang kedua, ya orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua mereka ya. Jadi eh, anak-anak kan belum punya penghasilan ya. Jadi itu masih tanggung jawab orang tua. Maka orang tualah yang wajib mengeluarkan zakat untuk anak-anaknya ya. Yang ketiga adalah orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan, maka wajib mengeluarkan zakat. Jadi ada 3 kriterianya ya orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama, beragama Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, sejak bayi, anak-anak sampai lanjut usia. Kemudian memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun zakat fitrah untuk anak-anak itu menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Yang ketiga yaitu orang yang masih hidup sampai akhir Ramadan. Itu ya. Jadi syarat yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal, pengertian zakat mal adalah zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nah, apa sih artinya nisab, Bu? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, nah itu jangka waktunya itu 1 tahun ya. Selama 1 tahun atau nisabnya, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% atau jika harga emas itu 1 gramnya 400.000, nilai nisabnya adalah berarti berat emasnya yaitu 85 gram dikalikan 400 sama dengan berapa? 34 juta. Nah, maka zakat yang harus dikeluarkan, zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5% dari 34 juta itu. Berapa hasilnya? 850.000 ya. Yaitu hasilnya. Jadi 34 dikali 2,5 dibagi 100 jadi sama dengan berapa? 850.000, yaitu yang wajib dikeluarkan ya. Nah, zakat mal yang dimaksud untuk apa? Untuk membersihkan harta yang dimiliki. Karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Yang kedua, yang B, syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat mal ya, apa saja syaratnya? Oh iya, sebelumnya Ibu akan memberikan tabel dulu apa saja yang wajib dizakati nanti ya setelah penjelasan yang C saja. Nah, sekarang syarat wajib zakat mal. Apa aja syaratnya? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam ya. Jadi, kalau bukan orang Islam tentu saja tidak wajib mengeluarkan zakat karena ini adalah apa? Satu, pemilik harta adalah orang Islam, itu syaratnya ya. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila ya. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati ya. Nanti akan Ibu jelaskan di sini di bawah ya, yang harta yang wajib dizakati apa saja. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun, yaitu setelah mencapai nisab ya. Nah, yang kelima, harta tersebut milik sendiri, bukan milik orang lain ya. Itu adalah syarat wajib zakat mal ya. Sekarang
Poin C yaitu jenis harta yang dizakati. Ya, ini seperti dalam syarat wajib zakat ada yang nomor 3 yaitu harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, ini dijelaskan sama Ibu. Jenis harta yang wajib dizakatkan seperti berikut. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Misalkan kamu menyimpan uang di bank ya, itu sudah mencapai 1 tahun. Nanti berapa ya itunya? Nanti akan Ibu kasih tabelnya. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Ya, untuk yang berdagang ada jadi kalau misalkan kalian punya penghasilan dari berdagang atau bekerja itu juga wajib dikeluarkan atau hartanya ketika sudah mencapai nisab. Yang keempat, hasil pertanian misalnya padi dan palawija ya. Yang kelima, binatang ternak misalnya kambing, sapi dan kerbau. Yang keenam, barang temuan. Misalnya apa? Perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Itu adalah jenis-jenis harta yang dizakati atau wajib dikeluarkan zakatnya. Apa saja? Perhiasan, ya, perak, kemudian yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 nisab. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi, palawija, ya. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang nilainya tinggi, ya. Anak-anak ibu akan memberikan tabel tentang apa saja yang wajib dizakati ya. Nih lihat, periode, nisab, dan kada zakat harta atau modal atau simpanan ya. Nah, jenis harta yang tadi emas atau uang. Periodenya yaitu 1 tahun ya. Jadi kalau emas sama uang itu disimpan selama 1 tahun ya. Nah, nisabnya mencapai 85 gram ya. Misalkan emas orang tua kamu mempunyai emas yang disimpan atau dipakai ya, itu sebesar beratnya itu 85 gram. Nah, kalau sudah mencapai 1 tahun emas itu tidak misalkan tidak terjual atau tidak eh, tidak dijual atau tidak digadaikan ya, ditaruh saja sama orang tuanya ya, itu maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% ya. Sedangkan yang uang ini sama. Jadi kalau misalkan kamu punya uang yang disimpan selama 1 tahun, nah uangnya itu sebesar harga emas 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% seperti yang Ibu kasih contoh tadi ya. 85%, 85 gram, misalkan emasnya harganya berapa? Dikalikan 85 gram dikalikan harga emas, hasilnya berapa? Nah, setelah ketahuan hasilnya itu dikali 25 dikali 2,5 dibagi 100. Nah, hasilnya berapa? Tadi dikasih contoh harga emasnya 400 ribu dikalikan 85. Nah, jadi 34 juta ya. 34 juta kemudian dibagi 2,5%. Hasilnya 850 kalau nggak salah ya. Tadi sudah Ibu kasih contoh itu. Yang kedua, perak juga sama. Jangka waktunya atau periodenya yaitu 1 tahun. Nah, kalau perak itu nisabnya batasnya itu 595 gram baru wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian kalau unta binatang ya, binatang ternak yaitu unta selama 1 tahun kalau misalkan kamu
dalam 1 tahun itu mempunyai unta 5 ekor, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Apa zakatnya? 1 ekor kambing kadarnya ya. Kemudian kalau sapi, sapi misalkan dalam 1 tahun kamu punya sapi 30 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat, yaitu zakatnya kadarnya 1 ekor kambing ya. Kemudian kalau kambing dalam 1 tahun kamu mempunyai kambing 40 ekor, nah, maka kamu mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing ya. Nah, kalau berdagang, kalau dalam 1 tahun nisabnya 85 gram emas, sama seperti uang ya. Misalkan punya penghasilan, kamu berdagang. Nah, penghasilan dari dagang itu dalam 1 tahun kamu punya uang sebesar harga emas 85 gram. Maka sama dengan emas dan uang, kadar yang dikeluarkannya itu zakatnya 2,5% ya. Ini hanya sekedar pengenalan kamu ya, biar tahu. Nanti lebih jelasnya lagi akan dilanjutkan ketika kamu sekolah SMP ya. Nah, itu ya yang penjelasan tentang zakat mal ya. Bagaimana? Mudah-mudahan mengerti ya, nggak bingung ya. Jadi Ibu ulangi lagi, macam-macam zakat itu terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah itu dikeluarkan setiap bulan Ramadan, baik itu eh, baik itu laki-laki maupun perempuan, mulai dari bayi, anak-anak dan orang tua ya. Nih ini ada syaratnya. Itu. Jadi kalau zakat fitrah dikeluarkannya hanya pada bulan Ramadan ya. Sedangkan berapa yang harus dikeluarkan? Sebanyak 2,5 kilogram atau 3, liter setiap orang yang dikeluarkan, yaitu bahan pokok makanan ya, atau makanan pokok yang setiap hari kamu makan. Nah, karena di Indonesia ini makanan pokoknya itu beras, maka beras yang dikeluarkan untuk zakat fitrah yaitu 2,5 kilogram atau 3, liter setiap orang ya. Nah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki ya setiap mencapai nisab ya. Ini kemudian jenis-jenis zakat yang zakat mal itu ada berapa? Ada 6 ya. Perhiasan emas dan perak, uang simpanan yang mencapai 1 tahun ya, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang, hasil pertanian, binatang ternak, binatang temuan, barang temuan ya. Nah, itu semua ya. Bagaimana? Mengerti ya? Nah, kalian agar dapat tambah mengerti lagi, jangan lupa diulangi membaca ya, dibaca. Kemudian kalau misalkan ada yang belum mengerti, silahkan kamu boleh tanya melalui WA Ibu ya. Sekian dari Ibu penjelasan untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.